Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 351. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Arudin, pengawas ketenagakerjaan ahli muda di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya akan memperagakan kaitan dengan tugas dan fungsi dari pengawas ketenagakerjaan ahli muda. Di antaranya adalah 1. Melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan teknis terhadap para pekerja. Kedua, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kaitan dengan norma ketenagakerjaan dan norma K3. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan khusus kaitan dengan pengupahan. Dan yang keempat, membangun semangat anti korupsi terhadap rekan kerja. Sadri wa yassir amri wa hlul milisani yafqahu. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan Migrasi Provinsi Jawa Barat. Ya, hadir ke sini alhamdulillah atas permintaan dari teman-teman yang ada di sini. Kantor kami tenaga kerja dan perusahaan untuk sedikit gambaran, sedikit pengetahuan ya tentang kami di UPTD. Alat pelindung diri diberikan secara cuma-cuma atau gratis ya kepada para pekerja atau buruh. Jadi kalau bapak-bapak APD-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Chandra, Bu Sufi, sebagai perwakilan dari PT Smart Motor Indonesia, saya Sarudin dan Pak Suhandi, kami dari PTD Pengawasan Kerja Wilayah 2. Kantor kami ada di Farm ya. Jadi dalam hal ini datang ke perusahaan berdasarkan surat tugas yang telah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Dan tujuan kami ke sini salah satunya adalah melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemeriksaan ketenaga kerjaan berkala terhadap perusahaan. Dimana di dalam pemeriksaan berkala tersebut ada beberapa norma-norma ketenaga kerjaan yang mesti nanti kita sampaikan. Salah satunya adalah norma ketenaga kerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, Pak Suhandi dalam hal ini sebagai ketua tim yang mendampingi prosesi pemeriksaan berkala terhadap perusahaan. Jadi nanti Bapak Ibu mempersiapkan apa saja dokumen perusahaan yang mesti disampaikan. Salah satu contohnya misalnya sekarang kita masuk ke norma pemeriksaan norma kerjaan. Salah satunya yang harus dipersiapkan adalah wajib lapor tenaga kerja. Perusahaan apakah perusahaan sudah melakukan itu sebagaimana amanah dari undang-undang itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang nomor 18 Tahun 2017 yang berubah kembali Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 di mana wajib lapor ketenaga kerjaan itu sudah daring. Bapak Ibu sudah ya? Ya, coba kita lihat wajib lapor ketenaga kerjaannya. Sudah diikut jumlah karyawan yang terikut berapa di sini Bu? Ada 22 karyawannya. Ya, statusnya mereka apa Bu? Ada yang kontrak, ada juga yang ada. Oh, ada yang kontrak dan ada yang karyawan tetap. Kontraknya berapa Bu? 10 orang ya. 10 orang berarti sisanya 12 orang karyawan tetap. Itu mereka sudah dibuatkan perjanjian kerja sudah ya, termasuk SK pengangkatan bagi karyawan tetap ya. Oh, sudah berarti ya, nanti diperlihatkan saja kaitan dengan dokumen-dokumen kegiatan ya.
di ya. Yang selanjutnya mungkin kita ke norma berikutnya, pengupahan. Bagaimana dengan pengupahannya? Apakah kita sudah sesuai dengan standar pengupahan? Ya, upah kita berapa? Oh, sudah, berarti upah minimum ya, upah minimum Kabupaten Bekasi yaitu 5.052.515. Seluruh karyawan sudah memenuhi upah minimum ya. Bahkan ada yang sudah di atas upah minimum. Baik, terima kasih. Ibu sudah. Selanjutnya mungkin Ibu punya peraturan perusahaan. Ya, sebagaimana amanah Undang-Undang 13 nomor 2003 ya, pasal 108 menyatakan bahwa perusahaan wajib mempunyai peraturan perusahaan. Ya, kalau sudah 10 orang wajib mempunyai peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaannya tahun 2022-2024 berarti sedang proses perpanjangan ya. Proses perpanjangan di tahun 2024 harusnya, karena 2025 berarti terlambat sebenarnya ya. Memang nanti langsung di sana udah dilakukan perpanjangan di hubungan industrial ya, di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Baik, selanjutnya norma Ibu jam kerja gimana? Jam kerja itu jam berapa? Selama 5 hari ya. Jadi 40 jam per minggu ya. Hari Sabtu termasuk Pak libur ya, sama sekali libur. Jadi tidak ada lembur ya, ada temannya. Semuanya masuk normal karena proses produksinya belum banyak. Sudah seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita punya paguyuban atau namanya FF Party. Kalau misalnya kita ada, kita belum punya. Apa karena belum memenuhi karyawan? Ya, jadi secara ketentuan regulasinya adalah kalau sudah mengumpul 50 orang saat Bapak Ibu karyawan 50 itu ada kewajiban untuk sebagai mandatori dari Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagai dasar yang mengatur hubungan kerja di perusahaan. Selanjutnya berarti norma K3 kali ya. Norma K3-nya kita punya K3 umum. Ada K3 umum kita punya. Sebenarnya apa? Jadi K3 umum itu adalah orang yang menjalankan kegiatan safety di tempat perusahaan. Ini kaitannya itu semua safety itu ada tugasnya, yaitu orang ahli K3 umum. Itu wajib sebenarnya bagi perusahaan. Kalau dari kategori jumlah tenaga kerja itu 100 orang. Namun pada saat Bapak Ibu kondisi bekerjanya potensi bahayanya tinggi, itu sudah wajib ya. Jadi nanti kami akan lihat seperti apa kondisi tempat kerjanya, apakah tempat kerjanya memang punya potensi bahaya tinggi atau tidak. Kalau misalnya dia kami katakan potensi bahaya tinggi, kami wajibkan untuk mempunyai salah satu seorang ahli namanya ahli K3 umum. Jadi nanti yang menjalankan safety semuanya beliau, termasuk nanti ada kewajibannya yang membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, itu P2K3 ya, biasa kami sebut P2K3. Di sana nanti itu bentuk badan organisasinya, jadi nanti terorganisasi. Kalau misalnya dari biasanya kalau perusahaan Jepang namanya safety committee ya, itu sama sebenarnya. Nah, itu panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau orang Jepang biasanya disebut safety committee. Kalau misalnya Jepang biasanya. Kalau di Indonesia ada namanya ya. Gitu ya. Jadi tapi itu ada kewajibannya. Nah, yang kedua mungkin kita punya petugas P3K. Nah,
tugas kegiatan juga ada kewajibannya. Jadi itu kewajiban. Nah, ini sih ada orang nih, ada orang nih Pak. Siapa Bang? Namanya Anas, Oji, Muzamil, Rizky Saputra, Dharma, 1, 2, 3, 4, 5. Di pengaduannya itu dia itu pertama upahnya itu dia 180.000 per hari, kerjanya 12 jam. Terus yang kedua BPJS-nya tidak diberikan. Nah itu saja tuh yang menjadi keluhan dari teman-teman tersebut. Nah kerjanya sih dia sudah 1 tahun Mak. Anas 1 tahun, Oji 1 tahun, Muzamil 3 tahun, Ringki 2 tahun, dan Emak 2 tahun. Nah jadi seperti itu ininya. Nah Ini orang-orang itu udah nggak ada. orang-orangnya udah nggak ada. Kalau saya karena harian itu kita kan nggak tetap ya. Jadi kalau lagi ada kita cek. Iya, jadi kan nanti Siapa Pak? Ini sama siapa? Orangnya siapa? Oh gitu. Iya. Bapak juga kenal. Maksudnya apa gimana nih Pak? Pak Edi juga kenal. Ya jadi Ini bukannya mereka yang nulis gitu maksud Bapak? apa coba benar ya? Jadi orangnya nih Kan ini datangnya ke kantor kita, saya juga tidak nemui mereka ya Pak ya. Ini sudah dapat disposisi dari kantor nih. Nah saya mau pola api saja nih Pak, istilahnya begitu. Mau pola api bagaimana ini gitu. Nah nanti tinggal Bapak mensikapinya gimana gitu aja sih. jadi ya memang yang pernah saya ngomong misalnya kebetulan nih orang ini mulai sih udah tua juga. Oh gitu. Pak Ahmad. Bukan. Oh bukan. Soalnya saya kemarin kirim panggilan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah keluar. Pak, aku sudah tidak di rumah lagi. Nanti Bapak komunikasinya udah langsung dengan Pak Hendra kan gitu saya gituin. Iya. Oh ya sudah tidak apa-apa. Saya ngomong Pak Suwandi. Saya juga ntar akhir Juli, akhir Agustus saya juga terakhir. Pak Hendra. Iya. Makanya saya bilang ini PR terakhir. Beresin dulu dah. Kita cuma 5 orang kan ya. Iya, jadi tidak jadi sorotan terus Pak. Ya nggak enak Pak Bapak usaha dapat sorotan terus dari di sini sono ya terlepas yang mengadu siapa ya Pak ya. Karena ini surat sudah sampai ke kita mau tidak mau kan saya harus menghormati. Saya sih inginnya jaga perusahaan Bapak gitu. Barang ini jaga jangan sampai ada hal seperti ini. Makanya lebih enak sih sebenarnya Bapak sesuai aja Pak dengan UHK. Udah beres dah Bapak usaha tenang gitu kan. Iya. Daripada begini. Ya tadi kalau bulanan kan kita semua jam sosial apa segala. Iya. Kita sudah sesuaikan. Cuma kalau yang memang harian ini kan nggak ada yang apa. Yang kita pernah bilang kan. Jadi kalau di masalah proyek ini dari si Kasma, proyek yang tadi kan mungkin saya apa segala gitu kan. Biasanya kayaknya saya yakin sih orang-orang ini sudah tidak ada. Iya. Tapi kan di sini selanjutnya dasar hukum daripada tindak pidana korupsi diantaranya adalah satu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa disebut KUHP terbaru. Kemudian peraturan Mahkamah Agung atau disebut dengan Perma dan surat edaran Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi itu sanksinya apa sih? Sanksinya adalah 4 tahun kurungan penjara atau bisa lebih atau bisa juga seumur hidup ditambah dengan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar, bahkan bisa juga lebih ditambah dengan tambahan hukuman yaitu untuk mengembalikan keuangan negara, pencabutan hak politik bagi jabatan tertentu dan penyitaan aset-aset dari hasil korupsi tersebut. Untuk itu
Mari kita sama-sama untuk menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya dan menjauhi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.